wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Eka Rahmawati. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020. Hari ini pada tanggal 24 November tahun 2020, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran di SMK Miftahul Ulum Jati Datar kelas 11 AKL dengan materi perlakuan piutang tak tertagih. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah baik ya. Di sini masih ada 17 partisipan ya. Ternyata yang 3 izin sakit. Kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan teman kita yang sedang sakit segera diberikan kesehatan atau kesembuhan ya. Amin, dan segera bergabung bersama kita dalam pembelajaran. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Anak-anak silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Marilah kita mulai berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih ya anak-anak ya. Sebelum kita memulai kegiatan, kita sudah berdoa dan seperti biasa juga Ibu akan memberikan literasi kepada kalian. Salah satu dari kalian untuk membacakan apa yang sudah Ibu share ini. Jangan takut gagal sebelum mencoba. Jangan takut jatuh sebelum melangkah. Kesuksesan milik orang yang berani mencoba. Ingat, apa yang tidak mungkin seringkali belum pernah dicoba. Iya, terima kasih Munib. Nah, ini menandakan bahwa sebagai akuntan, kalian jangan pernah takut untuk mencoba. Kita juga sebagai manusia harus berani mencoba atas hal baru. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu apakah itu benar atau salah. Sama seperti halnya kalau kalian belajar akuntansi nih. Misalkan kalian harus menjurnal sesuatu. Kok sebelum di jurnal kalian sudah menyerah dulu? Aduh, aku takut kalau salah nanti dimarahin guru. Nah, jangan seperti itu. Jadi kita harus berani untuk mencoba. Karena dari kita mencoba itulah apabila salah kita akan tahu benarnya seperti apa. Nah, materi ini sudah Ibu share di Google Classroom. Dari mulai materi berupa modul atau bahan ajar, kemudian Ibu menambahkan video pembelajaran, nanti sekilas akan Ibu tampilkan kembali video dari William Basri tentang perlakuan piutang tak tertagih. Kemudian di Classroom juga ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Kemudian kalian di akhir pembelajaran KD ini harus mengisi evaluasi menggunakan Google Form. Tetapi tidak hanya evaluasi menggunakan Google Form, kalian juga akan Ibu buatkan tes formatif menggunakan aplikasi Kahoot dan Educandy. Ibu sudah share di WA Group, ini juga Ibu sudah share di Classroom. Untuk link Educandy dan Kahoot-nya untuk kalian kerjakan sebagai tes formatif di akhir KD ini. Begitu ya. Nanti di situ kalau di Educandy itu kalian tinggal screenshot saja hasil akhirnya, kemudian nanti dikirim di Classroom kepada Ibu. Dan kalau di Kahoot kita bisa langsung melihat skor dari teman-temannya. Itu ya. Nah, kita sekarang masuk ke materi. Pada hari ini kalian akan belajar tentang perlakuan akuntansi piutang tak tertagih. Kalian akan mempelajari kompetensi dasar pengetahuan 3.3 yaitu menganalisis metode langsung dan cadangan untuk piutang tak tertagih serta kompetensi dasar keterampilan 4.3 melakukan pencatatan metode langsung dan cadangan untuk piutang tak tertagih. Adapun tujuan pembelajaran, kalian harus mampu menyimpulkan ruang lingkup piutang tak tertagih. Kalian juga harus bisa menganalisis metode yang tepat untuk piutang tak tertagih, serta kalian harus bisa menyajikan pencatatannya untuk metode yang ada dalam piutang tak tertagih. Pada materi sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang piutang. Coba, adakah yang masih ingat piutang itu apa? Siapa yang bisa jawab?
Piutang adalah hak tagih dari penjual ke pembeli karena ada penjualan kredit. Iya, benar sekali. Jadi piutang itu hak tagih dari penjual ke pembeli akibat adanya transaksi penjualan kredit. Tetapi dalam kenyataannya, piutang itu tidak selamanya bisa lancar-lancar pembayarannya. Ya, itulah mengapa ada istilah piutang tak tertagih. Apa sih itu piutang tak tertagih? Piutang tak tertagih itu terjadi pada saat pelanggan tidak dapat membayar pembelian secara kredit atas barang dagangan atau jasa. Misalkan, ibu sebagai penjual dan kalian sebagai pembeli. Nah, ketika kalian membeli barang ke ibu secara kredit, ibu akan memberikan jangka waktu atau jatuh tempo kapan pembayaran itu harus segera dilunasi. Misalkan jatuh temponya 14 hari. Sudah sampai 14 hari, ternyata kalian tidak juga membayar utang kalian atau piutang ibu tidak terbayarkan oleh kalian. Nah, pada saat seperti inilah maka piutang kalian disebut sebagai piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih itu dalam penghapusannya ada dua metode. Yang pertama adalah metode langsung dan yang kedua adalah metode cadangan. Ini sudah Ibu share di videonya William Basri. Tapi Ibu akan putarkan sebentar tentang videonya William Basri supaya kalian yang belum sempat menonton bisa memperhatikan. Nanti baru Ibu jelaskan secara singkat. Penghapusan piutang terdiri pertama metode langsung, yang kedua adalah metode tidak langsung. Mungkin saya akan jelaskan dulu teman-teman perbedaan metode langsung dan metode tidak langsung. Mau metode apapun teman-teman, tentu kita ingat teman-teman tujuannya. Tujuannya itu adalah penghapusan piutang dan tentu piutang tersebut adalah piutang tak tertagih. Hanya teman-teman lihat mau pakai metode langsung atau metode tidak langsung ya. Dalam metode langsung, ketika kita mau menghapus piutang, itu piutang kita hapus itu sudah pasti tidak tertagih teman-teman. Jadi kalau masih ragu-ragu, biasanya itu kita hapus. Kalau pada metode tidak langsung, sebenarnya metode ini kita harus mencoba. Kenapa? Karena dia sudah melakukan proses penyisihan atau menganggap ada piutang-piutang yang bakal tidak tertagih. Jadi dia itu sudah melakukan penjualan lah ya, menganggap kerugian meskipun piutang itu belum dihapus. Jadi kalau status piutang itu sudah ragu-ragu, dia sudah anggap disisihkan sebagai cadangan kerugian piutang. Di video William Basri tadi disebutkan bahwa ada dua metode penghapusan piutang, yaitu metode langsung dan metode cadangan. Metode langsung itu yang seperti apa? Nah, metode langsung ini adalah metode yang langsung menghapuskan piutang ketika piutang itu tidak dapat tertagih lagi. Dan yang kedua adalah metode cadangan. Jadi pada metode cadangan ini, karena metodenya adalah metode asumsi yang mengasumsikan bahwa setiap piutang itu punya peluang untuk tidak tertagih. Ya, kita bahas satu persatu dulu, yaitu metode langsung. Karena metode langsung ini langsung menghapuskan piutang ketika diketahui piutang itu tidak akan tertagih, maka jurnal yang dibuat untuk penghapusan piutangnya adalah beban piutang tak tertagih pada piutang dagang. Ya, ini ya. Nah, metode penghapusan langsung ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan dengan skala yang kecil. Kenapa? Karena lebih mudah. Biasanya perusahaan kecil itu belum bisa memperkirakan atau belum bisa meriwayatkan piutang yang tak tertagih pada periode sebelumnya. Makanya perusahaan kecil banyak yang menggunakan metode langsung. Selanjutnya metode yang kedua adalah metode cadangan. Jadi pada metode cadangan ini karena tadi merupakan metode asumsi yang mengasumsikan piutang itu punya peluang untuk tidak tertagih, maka kita harus mengakui dulu beban piutang tak tertagihnya. Jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih. Nah, kemudian setelah kita cadangkan, kok ternyata benar dong bahwa piutang itu tidak bisa kita tagih lagi, maka kita harus menghapuskan piutangnya. Jurnalnya adalah cadangan piutang tak tertagih pada piutang dagang. Jadi ini jurnal untuk mencatat piutang yang benar-benar tidak dapat tertagih lagi. Lalu pada awal periode selanjutnya kita harus membuat jurnal pembalik dari jurnal penyesuaian yang sudah kita buat. Jurnal pembaliknya adalah piutang dagang pada cadangan piutang tak tertagih. Ingat bahwa jurnal pembalik itu untuk membalik akun-akun yang ada dalam jurnal
penyesuaian. Pada saat kita sudah menghapuskan piutang, kemudian kita sudah membuat jurnal pembaliknya, ternyata pada periode yang akan datang, si debitur bertanggung jawab untuk membayar utangnya, sehingga terjadilah pembayaran piutang. Maka, jurnal yang kita buat adalah kas pada piutang dagang. Kenapa kok kas, Bu? Ya, karena kita menerima pembayaran piutang, maka kas kita bertambah. Nah, di metode cadangan ini ada estimasi perkiraan cadangan piutang tak tertagih. Jadi tadi metode penghapusan piutang kan ada dua, ya, ada metode langsung dan metode cadangan. Lalu di metode cadangan ini ada dua metode lagi. Yang pertama adalah metode taksasi, yang kedua adalah metode analisa umur piutang. Nah, metode taksasi itu dibagi menjadi dua, yaitu metode dengan pendekatan laba rugi. Artinya persentase dari taksiran kerugian piutangnya itu berasal dari penjualan kredit. Sedangkan pendekatan yang kedua adalah pendekatan neraca. Artinya persentase kerugian piutangnya itu dihitung dari saldo piutang dagang. Dan metode estimasi perkiraan cadangan yang kedua adalah analisa umur piutang. Nah, kita bahas contohnya satu dulu. Contohnya perusahaan Aza memiliki penjualan secara kredit sebesar 100.000, perkiraan sekarang piutang dagangnya 30.500 dan secara historis 2% dari penjualan kredit tidak dapat tertagih. Artinya karena di sini secara historisnya 2% ini diambil dari penjualan kredit, maka dalam kasus ini menggunakan pendekatan laba rugi, ya. Lalu bagaimana, Bu, jurnalnya? Sebelum kita membuat jurnal, kita harus hitung dulu berapa taksiran kerugian piutangnya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengalihkan persentase historis dari taksiran kerugian piutang dengan penjualan secara kredit. Jadi 2% dikali 100.000. Maka jurnal yang dibuat adalah beban piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih senilai Rp2.000. Dari 2% dikali 100.000. Ini contoh dari pendekatan laba rugi. Nah, contoh kedua, perusahaan Aza memiliki piutang dagang 30.000 dan total taksiran kerugian piutangnya ditetapkan 2% dari saldo piutang dagang. Kalau dari saldo piutang dagang perhitungan taksiran kerugiannya berarti ini menggunakan pendekatan neraca. Lalu bagaimana, Bu, jurnalnya? Sama seperti pendekatan laba rugi, ya, kita harus cari tahu dulu berapakah taksiran kerugiannya, yaitu 2% dikali piutang dagangnya 30.000. Jurnal yang kita buat adalah beban piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih sebesar Rp600. Dari mana? Dari 2% dikali 30.000. Oke, kita lanjutkan. Yang metode estimasi cadangan yang kedua yaitu umur piutang dagang. Nah, pengelompokan jenis umur piutang itu ada 3. Ada piutang lancar, tidak lancar, dan piutang macet. Piutang lancar itu yang gimana, Bu? Piutang lancar itu, ini kalian bisa baca ya. Nah, Ibu mengandaikan piutang lancar itu yang begini. Kan tadi kita mengandai-andai Ibu penjual, kalian pembeli. Kalian membeli barang kepada Ibu secara kredit, kemudian Ibu berikan jatuh tempo selama 14 hari. Maka dalam 14 hari itu kalian bisa melunasi piutang kalian, itu yang namanya piutang lancar. Jadi tepat waktu. Kemudian yang kedua, piutang tidak lancar. Piutang tidak lancar itu contohnya begini. Kalian sudah Ibu beri batas waktu atau jatuh temponya 14 hari. Ternyata kalian bisa membayarnya lebih dari 14 hari, lebih 1 hari, lebih 2 hari, lebih seminggu. Nah, itu dikategorikan sebagai piutang tidak lancar. Berbeda pula dengan piutang macet. Kalau piutang macet itu kalian dari 14 hari, bukan hanya 1, 2, sampai 1 minggu, 1 hari, 2 hari, atau 1 minggu tidak bisa bayar, tapi kalian sudah berbulan-bulan tidak bisa bayar. Ibu hubungi, Ibu cari, tapi tidak ada kepastian, barulah itu dikategorikan sebagai piutang macet. Lalu secara umum pengelompokan umur piutang itu ada 4. Ada yang usianya 1 sampai 30 hari, ada yang usianya 31 sampai 60 hari,
61 sampai 90 hari, bahkan ada yang lebih dari 90 hari. Nah, penggolongan ini apakah itu masuk ke lancar, macet, atau tidak lancar, itu tergantung pada kebijakan perusahaan masing-masing. Oke anak-anak, untuk materi perlakuan piutang tak tertagih, kalian bisa lihat sekali lagi pada videonya William Basri dengan link yang Ibu sudah share tadi di Classroom. Di bahan ajar juga Ibu sudah ada, di modul yang digunakan di sekolah juga ada. Jadi kalian tinggal melihatnya ya. Ini contoh referensi yang Ibu gunakan. Nah, dari penjelasan Ibu, adakah yang mau bertanya atau belum jelas? Saya belum paham tentang dua metode penghapusan piutang. Oh, oke. Dua metode penghapusan piutang. Nah, Desta, tadi penghapusan piutang itu kan ada dua metodenya ya. Cadangan, langsung dan cadangan. Jadi kalau langsung tuh begini contohnya. Desta sebagai pembeli utang kepada ibu. Membeli barang kepada ibu secara kredit, di ibu kan namanya piutang ya. Kemudian ternyata Desta udah ibu kasih waktu 14 hari tadi, lebih 1 minggu, lebih 2 minggu, lebih sampai lebih 3 bulan misalkan ya. Dan kebijakan di ibu, di toko ibu itu kalau piutangnya udah lebih dari 3 bulan berarti sudah masuk kategori nggak bisa kita tagih lagi. Nah itu kebijakan di perusahaan ibu misalkan ya. Otomatis ketika Desta sudah melebihi dari waktu 3 bulan itu, maka ibu sudah pasti memastikan, oh si Desta nggak bisa bayar ini. Berarti ya piutangnya nggak bisa ditagih. Oleh karena itu ibu langsung saat itu juga membuat penghapusan piutang untuk piutangnya Desta karena Desta tidak bisa membayar. Nah tapi untuk menentukan kira-kira apa benar bisa dibayar apa enggak, itu ibu ada perilakunya. Jadi cari tahu dulu ya orangnya tinggal di mana, bisa dihubungi apa enggak. Nah dalam kasus ini si Desta ternyata udah nggak bisa dihubungi, udah nggak bisa dicari, udah pindah pula alamatnya, udahlah wassalam gitu ya. Nah saat itulah baru ibu menyatakan bahwa ini Desta udah nggak bisa kita tagih, berarti langsung dihapus saja piutangnya. Itu piutang langsung. Tapi beda kalau yang metode kedua yaitu cadangan. Kalau cadangan begitu Desta sudah membeli barang secara kredit sama ibu langsung mencatat cadangan kerugiannya. Karena ibu memperkirakan sekian persen dari Desta tidak akan terbayar. Itu hanya perkiraan, kemungkinan saja begitu. Maka ibu cadangkan kira-kira yang nggak bakal Desta kasih ke ibu berapa ya. Tapi itu hanya cadangan ya. Artinya kalau Desta udah dicadangkan terus Desta punya uang, Desta bayar boleh nggak Bu? Ya jelas boleh, karena namanya utang mesti harus dibayar. Begitu ya anak-anak, paham? Paham Bu. Oke, kalau semua sudah paham, Ibu akan mengukur kemampuan kalian lewat diskusi dari kasus yang Ibu berikan. Nah, kasus ini Ibu sudah share juga di Google Classroom supaya kalian lebih enak untuk melihat kasusnya. Ada 4 kasus yang Ibu berikan ya. Keaktifan kalian dalam berdiskusi akan Ibu masukkan ke dalam nilai keterampilan. Oke, kita lanjut langsung pindah ke WA group ya. Ibu berikan waktu selama 30 menit. Nanti setelah itu ada yang membuat PowerPoint-nya, kemudian ada yang presentasi berdasarkan hasil diskusi. Kalau sudah paham? Iya Bu. Kita tutup dulu yang sesi pertama ini, kita lanjutkan untuk sesi yang berikutnya yaitu diskusi di WA group ya. Oleh karena itu Ibu tutup dulu, habis ini boleh live langsung kita diskusi di WA group. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena tadi kendala laptopnya siapa tadi yang buat? Juni ya? Laptopnya mau dipakai, jadi oke kita presentasi dengan bantuan Ibu bantu untuk share screen-nya ya. Untuk presentasi, Ibu persilakan siapa yang mau mempresentasikan jawaban nomor 1. Jurnal untuk mencatat penjualan kredit
30 Januari 2019. Piutang dagang 15 juta, penjualan 15 juta. Ya, jadi pencatatannya piutang dagang pada penjualan gitu ya. Piutang dagangnya di debit, penjualannya di Kredit. iya, di kredit. Terus, oke Jerry, gimana Jerry? Jawaban nomor 1, Bu, Hmm, adalah jurnal saat penerimaan piutang. hmm. Tertanggal 3 Juni 2019 dengan akun kas di debit sebesar 13.750.000. Akun kedua, piutang dagang di kredit sebesar 13.750.000. Oke, lanjut. Saya, Bu. Siapa ini? Jurnal untuk mencatat Oh ya. Iya, Bu. Jurnal untuk mencatat kerugian piutang. Kerugian piutang tak tertagih di debit 1.250.000. Piutang dagang di kredit 1.250.000. Dilengkapi bacanya. 1.250.000 apa? Nah, dilengkapi bacanya, ulangi ge. Yang lengkap, biar jadi akuntannya ya lengkap juga. Jurnal untuk mencatat kerugian piutang. Kerugian piutang tertagih. Selai 1.250.000 debit. Piutang dagang 1.250.000 di kredit. Iya, oke. Bener ya? Semuanya sama? Benar, Bu. Benar. Oke. Bu, Ya. Siapa aku itu? jawaban soal nomor 2. Hmm, Jurnal untuk mencatat penjualan kredit. Piutang dagangnya ada di debit senilai 15 juta rupiah. Penjualannya ada di kredit senilai 15 juta rupiah. ya. Terus? Mulia Yunita, Bu. Jawaban nomor 2. Jurnal untuk mencatat cadangan kerugian piutang. Kerugian piutang tak tertagih. 250 di debit, cadangan kerugian piutang 250 di kredit. Oke, lanjut. Saya, Bu. Jawaban nomor 2 adalah jurnal untuk mencatat penerimaan piutang Ya. dengan akun kas di debit sebesar 14 juta dan piutang dagang di kredit sebesar 14 juta rupiah. Oke, lanjut. Kita, Bu. Jawaban nomor 2. Jurnal untuk mencatat piutang yang dihapuskan. Cadangan kerugian piutang di debit sebesar 400.000 dan piutang dagang di kredit sebesar 400.000. Oke, lanjut. Yani Ningsih. Oke, gimana Riani? Jawaban soal nomor 2, jurnal pembalik. Piutang dagang di debit sebesar 400.000 dan cadangan kerugian piutang di kredit sebesar 400.000. Oke, lanjut. Sinta. Jawaban soal nomor 2, jurnal untuk mencatat penerimaan piutang yang tak tertagih kembali. Kas debit 50.000 dan piutang dagang sebesar 50.000. Iya, piutang dagang di kredit sebesar 50.000. Sama semua? Sama. Jawaban soal nomor 3, metode yang digunakan Oh, iya, adalah Sitimina. penghapusan Metode yang digunakan adalah? piutang metode langsung. Iya. Jurnalnya? Jurnal untuk mencatat penjualan kredit. 30 Januari 2019, piutang dagang sebesar 10 juta di debit, penjualan 10 juta di kredit. Ya, selanjutnya? Ya, Bu. Sonia. Jurnal saat penerimaan piutang. Di debit
senilai 9.750.000 ya ribu Piutang dagang dikredit nilai 9.750.000. 9.750.000 ya. Sepertinya jaringannya agak kurang mendukung. Oh, Vita? Jurnal untuk mencatat kerugian piutang. Kerugian piutang tak tertagih di debit sebesar 250.000 dan piutang dagang di kredit sebesar 250.000. Oke, sama semua. Sama. Jawaban nomor 4 adalah menggunakan metode cadangan dengan jurnal untuk mencatat penjualan kredit tertanggal 30 Januari 2019 dengan akun piutang dagang di debit juta, penjualan di kredit sebesar 10 juta, kerugian piutang tak tertangguh di debit sebesar 500.000 dan cadangan piutang di sebesar 500. Oke. Lanjut. Juniarti. Ya, Juni. Jawaban soal nomor 4, jurnal saat penerimaan piutang. Tertanggal 3 Juni 2019, kas berada di debit sebesar 9.750.000 dan piutang dagang berada di kredit sebesar 9.750.000. Oke. Selanjutnya. Tiani. Jawaban soal nomor 4, jika piutang benar-benar tidak tertagih. Cadangan kerugian piutang ada di debit sebesar 250.000 dan piutang dagang ada di kredit sebesar 250.000. Oke. Cukup ya, sepertinya benar semua ini ya. Semua sama, apakah ada yang beda? Sama, Bu. Oke, sama semua ya. Oh, kalau sama semua, nah ini kan tadi hanya beberapa orang. Hanya beberapa orang yang mempresentasikan, mungkin karena juga jaringannya. Maka Ibu menanyakan kembali nih, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas dari presentasi temannya? Boleh, siapa yang mau tanya? Sinta kurang jelas, Bu. Oh iya, kurang jelas yang mana, Sin? Kenapa jawaban nomor 3 pakai metode langsung dan nomor 4 pakai cadangan? Terus kenapa cadangan piutangnya jadi 500.000? Oke. Ada yang bisa jawab nggak? Ini pertanyaan si siapa tadi? Sinta jawab soal nomor 3 dan 4. Saya mau menjawab pertanyaan Sinta. Siapa nih? Okta. Okta. Gimana Okta? Saya mau menjawab pertanyaan Sinta. Karena nomor 3 itu langsung dihapuskan ketika pembeli tidak bisa membayar utangnya. Jadi nggak dicadangkan dulu. Oh gitu ya. Jelas nggak nih yang nanya siapa tadi? Sinta. Jadi kalau Bu, saya juga mau jawab. Ntar dulu. Wah, terlalu bersemangat ini. Senang Ibu. Yang nomor 3, kenapa dia langsung? Karena kita lihat di sini ya. Jadi setelah ada penjualan kredit, kemudian dibayar, piutangnya dibayar. Setelah dibayar dalam jangka waktu sekian lama ternyata nggak dibayar lagi. Akhirnya seperti yang tadi disampaikan, kalau yang langsung itu kan berarti piutangnya langsung dihapuskan. Maka ketika diketahui nggak bisa ditagih lagi, langsung dihapuskan seketika itu juga dengan cara seperti ini tadi. Kerugian piutang tak tertagih pada piutang dagang sebesar yang tidak tertagih, yaitu 250.000. Berarti tahu ya, 250.000 itu dari mana? 10 juta dikurangi yang sudah dibayarkan, itulah yang tidak tertagih sebesar 2.500.000 gitu. Oke. Nah, sekarang pertanyaan nomor 4 tadi ya. Kenapa dia pakai cadangan? Saya Bu,
Oh iya, Ayu Sari. Karena ada asumsi kerugian piutang sebesar 5%. Makanya masuknya ke cadangan. Oh ya, Sinta, paham nggak Sinta? Jadi menurut Ayu, karena di soal itu sudah tertera bahwa asumsi taksiran kerugian piutangnya, kan namanya orang mentaksir ya. Jadi mentaksir itu ya mengasumsikan, maka dia masuknya ke cadangan. Nah, besarnya asumsi itu sebesar 5%. Nah, terus pertanyaan terakhir tadi kayaknya, kenapa sih kok jadi 500.000 cadangannya? Siapa yang mau jawab? Nih, kenapa cadangannya kok? Saya Bu, ya, Adel. Adel, gimana Del? Kenapa kok cadangannya 500.000? Itu dari perhitungan presentase kerugian piutang dari penjualan kredit. Kan penjualan kreditnya 10 juta dikali 5%. Jadinya 500.000 gitu Bu. Ya, gimana Sinta? Udah paham? Udah Bu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu buat yang presentasi sama yang menjawab. Terima kasih. Ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada yang mau tanya, tidak Bu. Gantian Ibu yang tanya. Kalau begitu Ibu yang tanya, berdasarkan pertanyaan nomor 4, yang tadi ya, pertanyaan nomor 4 Ibu buka dulu. Nih. Berdasarkan pertanyaan nomor 4, masuknya ke metode cadangan yang mana? Saya Bu yang menjawab. Ya, boleh. Masuknya ke metode taksasi Bu. Kenapa? Karena presentase kerugiannya dihitung dari penjualan kredit. Oke, benar. Tepuk tangan lagi. Pinter. Semua udah pinter. Jadi apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau semuanya sudah cukup jelas? Sudah jelas Bu. Oke, kalau sudah jelas Ibu stop share screen-nya. Nah, kemudian Ibu mau kalian ada yang dapat menyimpulkan pertemuan di pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang berani menyimpulkan? Saya Bu. Ya, jadi gimana? Hari ini kita belajar tentang piutang tak tertagih, yaitu terjadi ketika pembeli tidak dapat membayar utangnya. Dan metode penghapusan piutang ada 2, yaitu metode langsung dan metode cadangan. Oke, terus ada lagi? Saya Bu. Di metode penghapusan piutang ada 2 metode lagi Bu. Yang pertama metode taksasi dan analisis umur piutang. Oke. Masih ada yang mau nambahin? Saya Bu. Ya. Adel. Dalam pencatatan jurnalnya, kita catat yang bisa kita catat dulu Bu. Seperti mencatat penjualan kreditnya dulu. Lalu mencatat penerimaan dari pembayaran piutangnya. Dan mencatat penghapusan piutangnya saat piutang tidak dapat ditagih. Oke, terima kasih anak-anak, bagus semua ya. Jadi hari ini kita belajar tentang metode penghapusan piutang. Ada 2 ya tadi, seperti yang disampaikan sama siapa tadi? Ayu apa Sinta tadi ya? Ada metode langsung dan metode cadangan. Kalau metode langsung berarti piutangnya langsung dihapuskan saat diketahui udah nggak bisa kita tagih lagi, udah kita hapus saja gitu ya. Tapi kalau cadangan, karena metodenya ini sama seperti taksiran atau asumsi bahwa setiap piutang itu punya peluang tak tertagih, makanya di metode cadangan itu kita harus mencadangkan dulu saat terjadi penjualan kredit, mencadangkan kerugian piutangnya. Tapi bukan berarti piutangnya tidak bisa ditagih lagi ya, tapi kita hanya mencadangkan saja. Kemudian di dalam metode cadangan ada 2 metode lagi.
Ada yang menggunakan pendekatan laba rugi dan pendekatan neraca, yaitu metodenya disebut metode taksasi. Kalau laba rugi itu persentase kerugian piutangnya dihitung dari penjualan kredit. Tapi kalau metode pendekatan neraca dihitung dari piutang dagang, ya. Dan yang selanjutnya adalah analisa umur piutang. Nah, kalau analisa umur piutang itu metode penghapusan piutangnya dilihat dari lamanya jatuh tempo atau jangka waktu pembayarannya atau jangka waktu menunggaknya. Itu namanya analisa umur piutang. Oke, terima kasih anak-anak. Setelah kalian menyimpulkan, Ibu mau merefleksikan sedikit tentang kegiatan belajar hari ini, bahwa Ibu bangga kepada kalian. Kalian termasuk anak-anak yang aktif karena sudah mulai berani untuk bertanya kalau nggak paham, juga sudah mulai berani untuk menjawab pertanyaan temennya, kemudian sudah aktif dalam berdiskusi. Itu semua hal yang baik karena memang kita harus berani mencoba, ya, jangan takut gagal. Oke, nah Ibu mau tanya nih sama kalian, apa yang kalian sukai dari kegiatan belajar kita hari ini? Apalagi sekarang kan daring ya, beda. Jadi apa yang kalian sukai dari kegiatan belajar hari ini? Saya, Bu. Saya suka kegiatan diskusinya dan saya penasaran dengan game Kahoot-nya. Oh, penasaran ya? Oke, nggak lama-lama, nanti habis kita tutup pertemuan kita, Ibu langsung buka game Kahoot. Ada lagi yang mau nambahin kira-kira apa yang kalian suka kegiatan belajar hari ini? Saya juga suka, Bu, karena kita harus membuat PPT kan, Bu. Ya. Jadi belajar ngetik juga. Oh gitu, jadi belajar ngetik. Selama ini kalau ngetik cuma pakai Word ya. Sekarang belajar untuk membuat PPT. Demikian. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas atau mempelajari tentang pencatatan kartu piutang. Lalu untuk mengukur kemampuan individu kalian, walaupun Ibu tadi bilangnya kita akan seru-seruan menggunakan Kahoot, Ibu juga tetap menggunakan instrumen atau soal-soal yang sudah Ibu upload di Google Classroom ya. Itu menggunakan Google Form. Tadi Ibu sudah sampaikan link Google Formnya di Classroom, kalian tinggal lihat dan kalian tinggal isi. Di situ batas waktunya Ibu kasih sampai 1 minggu ya. Jadi kalian bisa kerjakan di Google Formnya. Lalu untuk Kahoot, sesaat setelah Ibu tutup pertemuan ini, kalian langsung kerjakan saja Kahoot-nya. Dan itu Ibu batasi sampai nanti sore. Jadi kalau ada yang kendala dengan jaringannya, boleh nanti sore dikerjakan, tapi tetap harus dikerjakan. Kita mau tahu kira-kira siapa yang memahami materi hari ini atau siapa yang masih bingung. Kemudian nanti hasil dari evaluasi kalian kita akan bahas sekilas sebelum kita masuk ke materi yang selanjutnya. Apakah sudah paham? Apa ada yang ingin bertanya lagi? Oke, cukup. Kalau cukup, kita tutup dulu ya pertemuan hari ini dengan doa. Silakan dipimpin doanya. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Ibu nggak bosan-bosan memberikan saran. Ingat pesan Ibu, selalu menggunakan Masker. Rajin cuci tangan. Harus jaga jarak. Semoga kalian tetap sehat. Iya. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam menjalani aktivitas, dalam belajar walaupun daring. Mudah-mudahan semua tidak ada kendala. Untuk yang belum paham materi hari ini atau nanti kalian ditanya sama temennya yang nggak masuk, bisa kita buka diskusi di WA Group. Jadi di WA Group bebas kalian mau diskusi tentang mata pelajaran, bebas waktunya, maksud Ibu boleh kapan saja ya. Sementara itu dari Ibu terima kasih banyak anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.